Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan jurnal penutup atau closing entries untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, soal paket 2 yang nama perusahaannya adalah PT Jaya Tama. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah lembar kerja milik PT Jaya Tama untuk jurnal penutup ya, atau closing entries ya. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal ya, supaya saldonya menjadi nol. Akun-akun nominal itu terdiri dari pendapatan, beban, laba atau rugi, dan pengambilan pribadi ya. Kalau di PT ini berarti pengambilan dividen. Nah, sehingga karena kita membutuhkan data-data tentang pendapatan, beban, kemudian laba atau rugi, dan pengambilan dividen tadi, maka kita membutuhkan data dari worksheet ya, atau neraca lajur milik PT Jaya Tama ya. Nah, ini adalah data neraca lajur atau worksheet milik PT Jaya Tama. Nah, tadi untuk membuat jurnal penutup, data yang kita butuhkan adalah data tentang pendapatan dan beban-beban. Berarti di sini sumber utamanya kita fokus ke dalam kolom income summary. Ya. Kita fokus ke dalam kolom income summary. Ya, kita sudah fokus ke dalam akun income summary, dan yang pasti nama-nama akunnya pun nama-nama dari income summary ini. Ya. Dan untuk akun yang terdapat di balance sheet ini nanti yang kita butuhkan hanya akun dividen saja. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara penyusunan jurnal penutup atau closing entries ya. Sebelah kiri ini adalah data worksheet atau neraca lajur milik PT Jaya Tama, dan sebelah kanan ini adalah lembar kerja dari closing entries ya, atau jurnal penutup milik PT Jaya Tama ya. Jadi cara pengerjaannya, ingat seperti yang saya sampaikan tadi, untuk worksheet kita fokus ke dalam kolom income summary ya. Berikutnya, di jurnal penutup atau closing entries, pertama kita buat tahunnya terlebih dahulu. Kemudian baru bulannya. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 31. Jadi yang akan kita buat jurnal penutup itu ada 4. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan, kemudian kedua kita akan menutup akun beban, ketiga kita akan menutup akun laba atau rugi, dan keempat kita akan menutup akun dividen. Nah, untuk mempermudah kita dalam menyusun jurnal penutup, maka caranya seperti ini. Di worksheet, yaitu kolom income summary, untuk akun-akun yang nilainya ada di sebelah kredit, ya, seperti sales of merchandise. Kemudian ada lagi service income. Kemudian ada purchase discount. Kemudian ada lagi interest revenue. Dan satu lagi ada other revenue. Ini letakkan di sebelah debit. Ya, kreditnya jadi income summary. Nilainya kita ambil dari sini, ya. Untuk sales of merchandise ini nilainya ada di sebelah kredit senilai 8.440.125.000. Kita pindahkan di sisi debit nilainya. Kemudian service income ini ada di kredit 12.456.000. Letakkan nilainya jadi di sebelah debit. 12.456.000. Kemudian purchase discount 34.888.550. Letakkan di sini di sebelah debit nilainya. Kemudian interest revenue dan other revenue. Letakkan nilainya di sebelah debit. 14.766.700 dan 1.327.000. Ya. Kreditnya income summary ini senilai jumlahnya. Jadi ini kita jumlahkan, ya. 8.203.563.250.
Nah, kalau kita sudah selesai memindahkan yang sisi kredit, berikutnya kita akan memindahkan yang sisi debit. Yang sisi debit ini nanti kita pindahkan akunnya jadi di sebelah kredit. Ya, debitnya namanya income summary, ya. Jadi kita buat di sini tanggal 31. Kemudian debitnya income summary, ya. Kreditnya kita buat yang pertama ada sales discount. Kita letakkan di sini namanya. Kemudian ada sales return. Kita tulis di sini sales return. Kemudian ada cost of goods sold. Kita tulis di sini. Ya. Kemudian di sini ada wages and salaries, kemudian uncollectible account, advertising expense, depreciation, sampai dengan electricity water expense, ya. Kemudian dilanjut lagi dengan ada bank charge dan interest expense. Ini kita pindahkan semua namanya di sini. Ya, dari dia awalnya ada di debit, namanya kita pindahkan di sebelah kredit nanti dia. Ya. Kemudian nilainya kita pindahkan saja, ya. Kita lihat di sini. Sales discount ini 50.795.375. Dia awal di debit, kita pindahkan ke kredit. 50.795.375. Kemudian sales return 38.062.500. Kita pindahkan di sini. 38.062.500. Kemudian cost of goods sold 6.024.415.000. Kita pindahkan di sini. Kemudian wages and salaries expense, ya. Nilainya kita lihat di sini. 375 juta. Kita pindahkan di sini. Kemudian ada uncollectible, ini kita pindahkan semua, ya. Sampai dengan electricity expense, ya, ini kita pindahkan. Begitu juga dengan bank charge dan interest expense. Ya, ini kita pindahkan semua di sini. Di sebelah kredit, kolom jurnal penutup atau closing entries ini. Ya, setelah kita pindahkan sisi kreditnya, debitnya kita jumlahkan. Ya. Nilai sales diskon ditambah sales return sampai dengan ditambah dengan interest expense. Kita jumlahkan semua. Ya, nilainya menjadi 6.910.661.520. Kemudian kalau sudah kita menutup akun laba, ya. Di sini kalau kita lihat di worksheet, ya, ada laba bersih setelah pajak senilai 1.292.901.730. Ya, ini kita buat jurnal penutupnya, ya. Caranya kita buat di sini tanggal 31. Kemudian kalau ada laba, ini laba akan menambah retained earning, ya. Jadi akan ada akun retained earning di kredit. Debitnya adalah income summary. Kreditnya retained earning. Nah, nilainya ini senilai labanya. 1.292.901.730. Nilainya sama. Nah, terakhir kita menutup akun dividen, ya. Kita buat di sini tanggal 31. Untuk nilai dividen ini bisa dilihat di kolom balance sheet, ya, sebelah debit. Kita bisa lihat nilainya di sini ada dividen, ya. Nilai dividen ini ada di sebelah debit. 37.500.000. Karena dia di debit, kita pindahkan ke kredit, ya. Jadi jurnal penutupnya menjadi ada akun retained earning di sini, di sebelah debit, kreditnya dividen. Nilainya senilai 37.500.000. Kalau sudah, di sini kita jumlahkan sisi debit maupun sisi kreditnya. 16.444.626.500. Sisi kreditnya pun sama, ya, kalau kita jumlahkan.
Ya, 16.444.626.500. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.